Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiflan Rahmanifki dengan 54144. Di sini sebelum masuk ke setiap metodenya dicarikan kecepatan instan terlebih dahulu. Kecepatan instan didapat dari selisih jarak dibagi dengan selisih waktu yang dibagi dengan jari-jari bumi. Masuk ke metode, itu ID yang kami pilih itu adalah ID 13. Uh, dengan grafik awalnya di ID 13 seperti ini, yang mentahannya. Sangat banyak sekali spike dan juga fluktuasi di sini. Selanjutnya pada bagian yang pertama yaitu dengan Butterworth Low Pass Filter. Di sini kita membandingkan sinyal GPS sebelum sudah proses. Nah, di bagian butterworth ini, nilai kecepatan mentah diambil sebagai V dan diangkat terus setiap 1 detik. Dan frekuensi NY quiz-nya itu sebesar 0,5 Hz. Kemudian cut-off-nya itu 0,2, yang artinya filter hanya melewatkan perubahan kecepatan yang terjadi lebih lambat dari kira-kira 5 detik. Ini untuk hasil dari filteringnya. Spike-nya diredam, noise-nya diredam. Jadi yang lebih dari 5 detik itu diredam. Didapatkan RSME dari butterworth-nya itu sebesar 12,9 km per jam. Yang artinya menunjukkan bahwa secara rata-rata selisih antara kecepatan mentah dan kecepatan hasil filter masih cukup besar. Jadi butterworth itu efektif meredam noise tinggi, tapi proses penyaringan juga menimbulkan deviasi yang tidak kecil atau error yang tidak kecil terhadap kecepatan mentah di beberapa titik. Nilai RSM ini diambil untuk di proses lebih lanjut lagi di LSTM. Untuk ukuran windownya 16 dan sinyal kecepatannya kita ambil dari butterworth. Didapatkan grafik yang biru itu sinyal mentah, yang orange itu sinyal butterworth, mohon maaf di sini salah ketik, dan yang hijau eh, hasil dari LSTM-nya dengan RSME di sini 15,83. Ya artinya eh, penambahan LSTM ini belum memberikan perbaikan operasi, bahkan malah menghasilkan error yang sedikit lebih besar. Pada proyek ini kami juga menggunakan metode moving average. Nah, metode ini digunakan untuk menghaluskan data kecepatan instan yang diperoleh dari perhitungan GPS karena data kecepatan instan itu kan cenderung berfluktuasi yang disebabkan oleh noise pengukuran posisi dan selang waktu pencatatannya tidak selalu konstan. Nah, oleh karena itu moving average itu diterapkan sebagai mode smoothing sederhana. Nah, secara teknis fungsi moving average itu bekerja dengan menghitung rata-rata dari sejumlah data kecepatan dalam satu window tertentu. Yang di sini kami menggunakan adalah 5. Nah, perhitungannya itu dilakukan dengan menggunakan operasi konvolusi di mana setiap kecepatannya itu digantikan oleh rata-rata beberapa titik kecepatan di sekitarnya. Proses ini tuh bertujuan untuk meredam lonjakan nilai ekstrim tanpa menghilangkan pola utama pergerakan kendaraan. Lalu nanti hasilnya itu akan disimpan pada kolom kecepatan MA. Nah, dari hasil analisis ini bisa kita lihat bahwa garis kecepatan instan itu kan lebih sangat berfluktuasi dengan perubahan nilai yang tajam antar waktunya. Sebaliknya garis kecepatan hasil moving average itu tampak lebih halus dan stabil. Nah, visualisasi ini menunjukkan bahwa moving average berhasil mereduksi noise pada data kecepatan GPS meskipun nilai ekstrimnya itu berkurang, tapi tren utama pergerakan kendaraan itu masih dapat diamati dengan jelas. Nah, untuk selanjutnya itu kami juga memprediksi LSM dengan MA. Untuk kodenya itu sama seperti sebelumnya, cuman bedanya ini itu menggunakan input data kecepatan dari hasil moving average. Nah, di sini kita bisa lihat hasil analisisnya itu bahwa prediksi LSM itu mengikuti pola kecepatan dengan MA itu dengan baik, namun lebih responsif terhadap perubahan dibandingkan MA-nya saja. Lalu kurva prediksi LSM itu tampak lebih halus dibandingkan data mentah. Hal ini itu menunjukkan bahwa LSM itu mampu mempelajari dinamika perubahan kecepatan berdasarkan pola historis, bukan sekedar rata-rata lokal saja. Jadi secara keseluruhan, visualisasi itu memperlihatkan bahwa kombinasi moving average dan LSM itu menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan akurat dibandingkan menggunakan moving average sebagai baseline-nya saja, khususnya dalam memodelkan pola kecepatan kendaraan berbasis data GPS. Selanjutnya, saya Nabila Mirasanti dengan NIM 053 akan menjelaskan tentang median filter. Nah, median filter adalah filter non-linear yang mengganti setiap titik sinyal dengan nilai median dari beberapa titik tetangganya. Pertama, di kode ini, saya akan melihat jumlah titik yang ada di data tersebut, yaitu jumlahnya adalah 190. Setelah itu, saya terapkan median filter dengan Windows 9. Artinya untuk setiap titik kecepatan, program melihat 4 sampel sebelum, 1 titik sekarang, dan 4 sampel sesudahnya, lalu menggantinya dengan nilai median. Dari 9 nilai tersebut, tujuannya untuk menghilangkan spike atau lonjakan ekstrim tanpa terlalu mengubah bentuk sinyal. Hasil akhirnya disimpan di kolom baru. Nah, garis biru menunjukkan kecepatan asli, garis oranye menunjukkan hasil median filter yang sudah jauh lebih halus. Setelah itu di sini RMS-nya sekitar 7,89. Dan untuk hasil LSTM median filternya, kodenya ini sama seperti yang lain. Saya lanjut ke visualisasinya saja. Setelah modelnya dilatih dengan data deret waktu kecepatan yang sudah difilter, saya nampilkan grafik perbandingan pada data uji. Di grafik ini, X adalah waktu atau urutan sampel sumbernya dari kecepatan. Garis oranye menunjukkan data kecepatan sebenarnya setelah filter, dan garis hijau menunjukkan output prediksi LSTM-nya. Dari visual ini terlihat seberapa dekat garis hijau mengikuti garis oranye, semakin rapat dan mengikuti pola naik turunnya, dan LSTM berhasil menangkap pola perubahan kecepatan dan error dari sinyal GPS yang diproses dari median filter.